warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan diawali dengan berdoa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Kan masih ingat nggak pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Sudah lupa semua? Ayo, siapa yang ingat? Yang ingat boleh angkat tangan ya. Ayo, siapa? Kita ya, silakan kita. Betul sekali. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Ada yang masih ingat apa itu surat pribadi? Ayo, yang masih ingat boleh angkat tangannya ya. Ya, siapa? Dinda, ya silakan Dinda. Betul sekali. Nah, jadi surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan maupun resmi. Kalau surat dinas, siapa yang masih ingat apa itu surat dinas? Yang masih ingat boleh angkat tangannya ya. Jangan yang perempuan saja ya, yang laki-laki. Yang masih ingat siapa? Boleh angkat tangannya. Ya, Rehan, silakan. Betul sekali. Nah, jadi surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi di dalam surat dinas ini bersifat resmi. Sekarang struktur surat. Ayo, siapa yang masih ingat struktur di dalam surat pribadi? Siapa yang masih ingat? Ayo, boleh angkat tangan ya. Ya, Ita, silakan. Betul sekali. Nah, jadi di dalam surat pribadi ini ada alamat dan tanggal surat, salam pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama dan tanda tangan pengirim surat. Kalau surat dinas, siapa yang masih ingat? Struktur surat dinas apa saja? Ayo, yang masih ingat boleh angkat tangannya ya. Ya, Ibrahim, silakan. Betul sekali. Nah, jadi di dalam surat dinas itu ada kepala surat atau kop surat, nomor, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat dan juga tanda tangan dan nama penulis surat. Bagaimana? Sudah ingat kan sekarang? Dari pengertian surat dinas, surat pribadi, struktur surat dinas, dan struktur surat pribadi. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Sudah tidak ada ya? Baik, jika sudah tidak ada, Ibu akan memberikan contoh surat dinas dan surat pribadi yang masih belum benar. Silakan diamati contoh suratnya. Lalu setelah itu identifikasi letak kesalahannya ada di mana. Jadi, dimulai dari surat dinas terlebih dahulu ya. Silakan diamati surat ini terlebih dahulu. Ini adalah surat dinas yang masih belum benar strukturnya.
Silakan kalian amati dan kalian identifikasi di mana letak kesalahan surat ini. Bagaimana? Sudah? Jika sudah, Ibu lanjutkan ke surat pribadi. Nah, di dalam surat pribadi ini juga sama. Silakan kalian identifikasi di mana letak kesalahan surat pribadi ini. Sebelum kalian mengidentifikasi letak kesalahan surat pribadi ini, silakan kalian amati dulu. Bagaimana? Sudah? Sudah tahu kan sekarang letak kesalahannya di mana? Ibu akan menunjukkan di mana letak kesalahannya ya. Silakan dikoreksi hasil identifikasi kalian terhadap kesalahan surat tersebut. Baik, di sini Ibu akan menampilkan surat yang masih salah dalam penulisan strukturnya dan surat yang sudah betul dalam penulisan strukturnya. Surat yang pertama ini adalah surat yang masih salah strukturnya, sedangkan surat yang kedua sudah benar strukturnya. Ada yang bisa menjawab di mana letak kesalahan surat yang pertama ini? Ya, Irma, silakan. Betul sekali. Nah, jadi letak kesalahan pada surat yang pertama ini adalah tidak terdapat nama dan tanda tangan. Untuk apa nama dan tanda tangan dalam surat dinas? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ilham, silakan. Betul sekali. Nah, jadi nama dan tanda tangan dalam surat dinas untuk memperkuat surat dinas. Ada lagi kesalahan pada surat dinas yang pertama? Iya, Dina, silakan. Betul sekali. Nah, jadi kesalahan kedua pada surat dinas yang pertama adalah tidak terdapat salam penutup. Ada lagi kesalahannya? Tidak ya. Baik, kita lanjutkan ke surat pribadi. Di surat pribadi yang pertama ini, di mana letak kesalahannya? Ada yang bisa menjawab? Iya, Kira, silakan. Betul sekali. Nah, jadi di dalam surat pribadi yang pertama ini tidak terdapat tujuan surat. Ada lagi kesalahan pada surat yang pertama ini? Sudah tidak ada ya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, di antara kalian siapa yang pernah menulis surat dinas atau surat pribadi? Ada yang pernah? Banyak yang belum ya. Nah, pada kesempatan hari ini silakan membuat surat pribadi dan juga surat dinas. Membuat surat ini berkelompok ya. Di sini ada 20 siswa, Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang anak. Mau Ibu pilihkan kelompoknya atau kalian mau memilih sendiri? Dipilihkan Ibu? Baik, kalau begitu silakan berhitung 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai habis. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, silakan berpindah tempat duduk menjadi satu kelompok yang nomornya sama. Silakan berpindah tanpa menimbulkan suara ya, supaya kelas lain tidak terganggu. Sudah semua ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang sudah siap untuk membuat surat dinas dan surat pribadi? Baik, silakan dibuat sebaik mungkin dan sebenar mungkin sesuai dengan strukturnya, isinya ya. Sudah selesai anak-anak? Ada yang belum ya? Sembari menunggu teman yang belum selesai mengerjakan suratnya, yang sudah selesai silakan dikoreksi suratnya terlebih dahulu. Masih ada yang salahkah atau sudah betul semua? Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Jika sudah, silakan masing-masing kelompok, maksud saya perwakilan satu kelompok satu orang untuk maju ke depan
mempresentasikan hasil membuat surat pribadi dan surat dinasnya. Dan kelompok yang tidak mempresentasikan hasil membuat surat pribadi dan surat dinas, silakan mengevaluasi hasil kerja kelompok yang presentasi di depan. Sudah mempresentasikan semuanya ya? Baik, Ibu lihat sudah betul semuanya dalam menulis suratnya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Dan ditanyakan tentang materi hari ini? Jika tidak, Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Silakan disimak, kalau perlu ditulis agar nanti kalian kalau lupa bisa membacanya lagi. Yang pertama adalah tujuan dari surat dinas. Jadi tujuan dari surat dinas itu untuk keperluan kedinasan, bersifat resmi. Sedangkan surat pribadi itu untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Struktur dalam surat dinas itu memiliki kepala surat dan nomor surat. Sedangkan di dalam surat pribadi itu tidak memiliki kepala surat dan nomor surat. Strukturnya tidak jauh berbeda antara surat pribadi dan surat dinas. Bahasa di dalam surat dinas itu berbahasa baku, sedangkan di dalam surat pribadi tidak formal. Tetapi sopan dan ragam bahasa yang digunakan itu tergantung kepada sang penerima surat. Jika yang menerima surat itu tua, jadi kita harus lebih sopan daripada kita mengirim surat ke yang sebaya. Kata sapaan di dalam surat dinas, kata sapaannya bersifat formal, sedangkan di dalam surat pribadi seperti orang yang sedang melakukan percakapan. Ada yang ditanyakan terkait materi tambahan Ibu atau materi hari ini atau materi yang lalu? Tidak ada yang ditanyakan? Baik, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu punya tugas untuk kalian. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang puisi. Nah, tugas kalian adalah mencari pesan, rima, atau pilihan kata di dalam puisi atau syair. Ada yang ditanyakan? Ya, kita silakan. Boleh. Nah, jadi kalian boleh mencari puisi itu di dalam YouTube ataupun internet. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika sudah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Silakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Silakan ketua kelasnya memberi doa untuk penutup. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.